Kutipan Soekarno tentang kehidupan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Barang siapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bebek berjalan berbondong-bondong, akan tetapi burung elang terbang sendirian. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Kalau pemuda sudah berumur 21 sampai 22 tahun, sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Tidak peduli rakyat bisa membaca atau tidak. Tidak peduli rakyat hebat ekonominya atau tidak. Tidak peduli rakyat bodoh atau pintar. Asal menurut hukum internasional mempunyai syarat-syarat suatu negara merdeka. Yaitu ada rakyatnya, ada buminya, dan ada pemerintahannya. Sudahlah ia merdeka. Sekalipun di bawah pengawasan polisi rahasia dengan senjata di tangannya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan. Kasihan burung itu. Biarkan dia mencari makan di alam bebas. Kamu orang belum pernah mengalami bagaimana susahnya orang ditahan. Dipenjarakan tanpa ada kesalahan. Maka, jangan ada pengawal saya memenjarakan burung dalam sangkar. Sekalipun sangkarnya dari emas. Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu. Akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka, itulah kapal persatuan adanya.
Rakyat padang pasir bisa hidup, masa kita tidak bisa hidup? Apakah kelemahan kita adalah kurang percaya diri sebagai bangsa? Sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri. Dan kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Untuk membangun negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan sandang, pangan, di tanah air yang kaya ini, maka sebenarnya kita sendiri yang tolol, kita sendiri yang maha tolol. Saya katakan bahwa cita-cita kita dengan keadilan sosial adalah satu masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan alat-alat industri, alat-alat teknologi yang sangat modern. Asal tidak dikuasai oleh sistem kapitalisme. Dari sudut positif, kita tidak bisa membangunkan kultur kepribadian kita dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada rasa kebangsaan yang sehat. Bangsa adalah segerombolan manusia yang keras. Ia punya keinginan bersatu dan mempunyai persamaan watak, yang berdiam di atas satu geopolitik yang nyata, satu persatuan. Akan tetapi, betapapun pandangan dunia luar, maka terhadap persoalan apakah aku akan menjadi komunis atau tidak, jawabnya ialah tidak. Apa yang sudah disepakati secara politik, jangan pernah diperdebatkan secara estetis. Nasionalisme yang sejati, nasionalismenya itu bukan semata-mata kopi atas tiruan dari nasionalisme Barat. Akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat. Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudera agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Sebab rasa takutlah yang mendorong orang berbuat tolol. Berbuat tanpa berpikir, berbuat hal yang membahayakan. Masa adalah penentu sejarah. Negeri kita kaya, kaya, kaya raya. Saudara-saudara, berjiwa besarlah, berimagination. Gali, bekerja, gali, bekerja. Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar. Ke arah kekuatan bangsa, jalan yang jujur, jalan yang tepat. Aku menjatuhkan hukuman mati, namun aku tak pernah mengangkat tangan untuk memukul mati seekor nyamuk. Sebaliknya, aku berbisik kepada binatang itu. Hayo, nyamuk, pergilah. Jangan kau gigit aku. Negara kita ini, untuk kita semua, untuk seluruh rakyat, dan untuk seluruh keturunan bangsa kita. Ini adalah kesewenang-wenangan, dengan mempergunakan undang-undang sebagai senjata. Masyarakat keadilan sosial, bukan saja meminta distribusi yang adil, tetapi juga adanya produksi yang secukupnya. Sekarang, tibalah saatnya, kita benar-benar mengambil nasib bangsa, dan nasib tanah air, di dalam tangan kita sendiri. Semoga bermanfaat.